Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester saya untuk nomor satu atau nomor B dengan mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan dosen Pak Hendra Jatnika, Eskom Mkom. Namun, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Haryansyah dengan NIM 2023-31310. Saya berasal dari kelas MPPL kelas B. Oke, di sini adalah penjelasan awal dari proyek eh, atau studi kasus yang dibuat di soal UTS sebelumnya. Jadi, di sini terdapat judul proyek, latar belakang, dan juga harga proyek. Untuk judul proyek sendiri itu namanya Sistem Informasi Manajemen Proyek untuk PT Teknologi Makmur. Latar belakangnya yaitu PT Teknologi Makmur memerlukan sistem informasi yang efisien untuk mengelola berbagai proyek mereka, mulai dari pertemuan dengan klien hingga penutupan proyek. Sistem ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses manajemen proyek, mengurangi risiko keterlambatan, dan juga memaksimalkan produktivitas tim. Untuk harga proyeknya sendiri yaitu dengan budget 600 juta rupiah. Tujuannya dibuat aplikasi dengan proyek ini yaitu yang pertama untuk membantu PT Teknologi Makmur dalam mengelola proyek secara lebih efisien. Kemudian yang kedua untuk mengurangi waktu proses administratif melalui otomatisasi atau otomatis. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga memastikan keterlacakan dan kontrol yang lebih baik di setiap tahapan proyek. Oke, kemudian di sini ada tabel UTS. Nah, tabel UTS ini diambil dari tabel yang ada pada soal nomor B pada ujian tengah semester. Nah, kenapa di sini ditampilkan? Karena eh, tabel ini berhubungan dengan pembuatan tabel penjadwalan pada Excel. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini terdapat waktu dan kegiatan. Ini adalah kegiatan-kegiatannya mulai dari bertemu klien, requirement, kontak, eksekusi sampai dengan closing. Kemudian di sini ada minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat yang dimaksudkan untuk waktu, dan di bagian bawahnya terdapat hari, jadi hari pertama, hari kedua, sampai dengan hari ketujuh. Nah, di sini itu terdapat eh, warna atau warna oranye yang mempresentasikan 3 hari ini dipakai untuk kegiatan bertemu klien. Jadi bertemu klien ini dilakukan di hari pertama hingga hari ketiga. Sama halnya dengan ini, itu untuk requirement itu memerlukan 3 hari yang dilakukan di hari keempat sampai keenam. Untuk kontrak dilakukan di hari ketujuh sampai hari ke-9. Untuk eksekusinya itu dilakukan di hari ke-10 sampai dengan hari ke-24. Untuk controlling itu dilakukan dari hari ke-10 di mana dimulainya project atau dilakukannya hingga selesai karena itu bagian controlling. Kemudian ada permodelan untuk mempercantik dilakukan dari hari 10 hingga hari ke-13. Itu 4 hari. Kemudian berikutnya ada desain sama membutuhkan waktu 4 hari dimulai dari hari ke-13 sampai hari ke-16. Kemudian ada implementasi atau coding yang dilakukan dari hari ke-17 sampai hari ke-24. Kemudian ada testing atau percobaan yaitu dilakukan dalam waktu 2 hari dari hari ke-25 hingga hari ke-26. Kemudian ada bagian closing yang dilakukan di hari ke-27 hari ke-28. Nah, dari tabel ini kita dapat mengetahui waktu dan kegiatannya sehingga dapat dibuat atau bisa diimplementasikan ke dalam tabel penjadwalan yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini merupakan tabel penjadwalan. Di sini terdapat nomor untuk masing-masing kegiatannya. Kemudian ada aktivitas. Ini aktivitas adalah nama-nama kegiatannya seperti di tabel sebelumnya. Kemudian ada durasi. Nah, durasi ini dihitung per harinya. Kemudian ada prasyarat yang dimana syarat kegiatan dilakukan itu setelah kegiatan sebelumnya
atau kegiatan kapan, itu harus sudah selesai terlebih dahulu. Jadi sini yang pertama ada bertemu klien, dia memiliki durasi 3 hari, tidak ada prasyarat, jadi di mana bertemu klien ini merupakan kegiatan atau aktivitas pertama yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada requirement gathering, dilakukan selama 3 hari, prasyaratnya kegiatan pertama, jadi kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan pertama. Kemudian ada kontrak dengan durasi 3 hari, prasyarat yang kedua atau kegiatan kedua. Kemudian ada eksekusi yang dilakukan selama 15 hari dengan prasyarat kegiatan ketiga sudah selesai. Kemudian yang kelima ada controlling yang dilakukan selama 19 hari dengan prasyarat ketiga sudah selesai. Kemudian ada permodelan dengan durasi 4 hari dengan prasyarat kegiatan ketiga sudah selesai. Jadi untuk ketiga kegiatan ini dilakukan atau dimulai secara bersamaan ketika bagian kontrak ini dan bagian yang atasnya sudah selesai atau sudah dilakukan. Kemudian yang di bagian desain dengan durasi 4 hari ini bisa dilakukan ketika kegiatan 4, 5, dan 6 itu sudah selesai dilakukan. Kemudian ada implementasi atau coding dengan durasi 8 hari dengan prasyarat kegiatan ketujuh sudah dilakukan. Kemudian ada testing dan pelatihan operasional dengan durasi 2 hari. Prasyaratnya dilakukan setelah kegiatan 8 berhasil dilakukan. Kemudian yang terakhir ada closing, durasinya 2 hari dengan syarat aktivitas ke-9 sudah dilaksanakan. Kemudian di sini terdapat total hari atau jumlah hari yang sudah dilaksanakan pada seluruh kegiatan yang sudah tercantum di sini, yaitu 63 hari. Kemudian kita akan lanjut ke dalam tabel RAB. Nah, di sini terdapat beberapa kegiatan, beberapa personil atau orang yang melakukan kegiatannya. Jadi di sini dikelompokkan menjadi PM yang pertama atau project manager, kemudian ada business analyst yaitu BA, ada developer yang disingkat jadi dev, ada QA atau quality assurance, kemudian yang terakhir ada sistem integrator atau SI. Ini satuan dimana orang atau per bulannya, kemudian ada ini quantity atau jumlah dari personil tersebut. Di sini terdapat 2 PM, terdapat 4 BA, kemudian terdapat 6 dev atau developer, kemudian ada 3 quality assurance, dan juga 3 orang untuk sistem integrator. Untuk harga satuannya atau harga per orangnya itu dibayar 15 juta untuk bagian PM atau project manager, kemudian 10 juta untuk business analyst, kemudian 15 juta untuk developer, kemudian ada 15 juta untuk quality assurance, dan juga 10 juta untuk sistem integrator. Di sini terdapat jumlah di mana jumlah ini didapatkan dari harga satuan, kemudian dikalikan oleh quantity atau berapa banyak orang dalam personil tersebut. Dan di sini ada 30 juta untuk PM, 40 juta untuk BA, 90 juta untuk developer, 45 juta untuk quality assurance, dan juga yang terakhir ada 30 juta untuk sistem integrator. Di sini terdapat subtotal yang dimana jumlah ini ditotalkan atau diakumulasikan menjadi 235 juta rupiah. Kemudian di sini terdapat biaya non personil yang dimana biaya ini ada bukan untuk orang atau personil namun untuk kegiatan untuk yang lain-lainnya. Yang pertama di sini terdapat pengadaan perangkat seperti barang-barang, device atau kebutuhan barang yang dibutuhkan personil itu ada di sini. Di sini satuannya itu paket, kuantitinya itu 1. Untuk harga satuannya itu di sini ada 150 juta 450.450. Iya. Ini untuk jumlahnya. Kemudian di sini ada pelatih
pengguna yang dimana paketan dengan kuantiti 1 dengan harganya 45 juta rupiah. Dan di sini ada peluncuran aplikasi, eh, satuannya juga paket, kuantitinya juga 1 dan juga harga satuannya 20 juta rupiah. Kemudian di sini subtotal yang dimana dijumlahkan dari biaya non personel tersebut menjadi 215 juta 450 rupiah. Kemudian di sini adalah total didapatkan dari biaya personil ditambahkan dengan biaya non personil. Kemudian didapatkanlah 450 juta 450.450 rupiah. Kemudian di sini terdapat PPN sebanyak 11% yaitu pajak, sehingga PPN itu 11% itu dikalikan dengan total tadi sehingga didapatkan 49.549.550 rupiah. Kemudian setelah semuanya ditotalkan menjadi grand total seharga 500 juta rupiah. Seperti yang terbilang di sini. Oke, mungkin itu tadi penjelasan atau presentasi dari saya mengenai jawaban soal UTS nomor 1, yaitu tentang penjelasan dari tabel penjadwalan yang sudah dibuat dan juga tabel RAB yang sudah dibuat. Mungkin itu saja. Maaf apabila banyak salah kata dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.